Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, pernahkah engkau duduk dalam diam, lalu membisikkan nama Allah lewat surah Al-Ikhlas berulang kali hingga jiwamu terasa bergetar? Surah yang pendek ini hanya 4 ayat, namun menyimpan rahasia terdalam dari tauhid sejati. Dalam dunia makrifat, pengulangan bukan sekadar ritual. Ia adalah jalan menuju peluruhan diri, menuju fana, menuju hilangnya aku. Hari ini, mari kita telusuri. Apa yang sesungguhnya terjadi ketika engkau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali? Apakah hanya suara? Ataukah itu adalah panggilan ke ruang sunyi antara engkau dan Dia? Mengapa surah ini disebut Al-Ikhlas? Surah ini tidak diawali dengan Ya Ayyuha atau Qala, seperti banyak surah lain. Ia langsung masuk ke inti, Qul huwallahu ahad. Sebuah deklarasi tauhid yang berdiri sendiri, tanpa syarat. Disebut Al-Ikhlas karena ia menyaring segala sesuatu selain Allah. Dalam makrifat, ikhlas bukan sekadar niat yang bersih, tapi penanggalan total dari semua harap dan keinginan tersembunyi. Ketika engkau membaca surah ini, engkau sedang berkata pada dirimu sendiri, tak ada yang kucari selain Dia, tak ada yang kupuja selain Dia, bahkan surga bukan tujuanku, aku hanya ingin Allah. Surah ini seperti cermin. Ia akan memperlihatkan siapa yang masih terikat pada dunia dan siapa yang telah lepas dari bayangan. Saudaraku, mengapa 41 kali? Mengapa bukan 40 atau 50? Dalam beberapa riwayat dan praktik para wali, angka 41 bukan sekadar angka. Ia adalah frekuensi, pengulangan yang cukup untuk memecah dinding batin. Dalam ilmu makrifat, setiap bilangan memiliki resonansi. 41 bacaan Al-Ikhlas adalah hentakan bertubi-tubi pada gerbang kesadaran. Seperti air yang menetes ke batu, lambat tapi pasti melubangi. Ketika dibaca dengan hadirnya hati, 41 kali Al-Ikhlas bukan hanya bacaan, tapi perjalanan. Setiap pengulangan adalah satu langkah menjauh dari ego dan satu langkah mendekat pada Sang Hak. Ia akan menembus pikiran bawah sadar. Ia akan menimbulkan keheningan. Bahkan bisa membuat seseorang menangis tanpa sebab, karena ruhnya disentuh oleh frekuensi kalimat tauhid. Di titik ke-41, engkau tidak lagi membaca. Engkau sedang ditarik masuk. Bacaan menjadi gema, dan gema menjadi sunyi. Disitulah kau mulai masuk. Kekuatan pengulangan dalam dunia ruh. Saudaraku, dalam dunia ruh, pengulangan adalah kekuatan. Bukan karena Allah perlu diingat berkali-kali, tapi karena hati kita terlalu keras untuk disentuh hanya sekali. Seorang murid tarekat diberi ijazah oleh gurunya untuk membaca Al-Ikhlas 41 kali setiap malam. Awalnya hanya rutinitas, tapi di malam ke-21, ia menangis. Di malam ke-30, ia melihat dirinya seolah mengecil, dan kalimat Allahu Ahad membesar menelannya. Pengulangan membuka lapisan demi lapisan dalam batin. Lapisan logika, lapisan emosi, lapisan memori, hingga yang tersisa hanya rasa hadir. Itulah tujuan pengulangan dalam makrifat, membawa kita kembali kepada kesadaran ilahiyah. Surah Al-Ikhlas menjadi mantra tauhid. Dan ketika dibaca dengan niat yang lurus, ia seperti palu yang menghancurkan benteng keakuan. Setiap kali engkau ulangi, satu bagian dari aku hancur, hingga tinggal Dia. Saudaraku, Syekh Ahmad Al-Badawi dikenal mengamalkan Al-Ikhlas dalam khalwatnya hingga ribuan kali. Ia berkata, aku tidak melihat diriku, hanya suara Qul huwallahu ahad berputar dalam batinku. Imam Hasan Al-Bashri pernah berkata, siapa yang mengulang surah ini dengan kehadiran hati, maka Allah akan menjadikannya cahaya di alam kuburnya.
Ada pula kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dalam salah satu rihlahnya bertapa dengan hanya membawa sehelai, pakaian, dan mushaf kecil. Ia mengulang surah Al-Ikhlas hingga lupa hitungan dan berkata, "Dalam keheningan itu, aku merasa Allah membacakan ayat itu kepadaku, bukan sebaliknya." Para wali tak menggunakan Al-Ikhlas hanya sebagai hafalan, tapi sebagai jalan fana, jalan untuk melebur, bukan hanya untuk mendapat pahala, tapi untuk meniadakan diri. Syekh Ibrahim Al-Dasuqi menulis dalam risalahnya bahwa membaca Al-Ikhlas 41 kali di waktu malam mampu membakar was-was dan bisikan batin. Ia menyebutnya api putih yang membersihkan ruang dada dari selainnya. Ketika engkau membaca 41 kali dengan penuh kesadaran, kau bukan sedang menyebut Allah, tapi sedang diundang untuk kembali kepadanya. Kalimat itu bukan sekadar bacaan, ia adalah undangan suci menuju keikhlasan total. Saudaraku, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Bukan sekadar Esa secara jumlah, tapi Esa dalam segala aspek. Tak ada selain Dia.